Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Imro'atu Sa'diyah dari Prodi PAI. Saya semester 3 dari kelas A2. Saya di sini ingin menjelaskan sedikit tentang materi mata kuliah kemuhammadiyaan, yang mana dengan tema saya mengambil dengan tema atau dengan subtema yaitu MKCH. MKCH adalah matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Saya di sini akan menjelaskan 3 penjelasan atau 3 rumusan masalah yang saya ambil. Yang pertama yaitu sejarah terbentuknya MKCH Muhammadiyah. Yang kedua, isi MKCH Muhammadiyah. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu rumusan masalah saya adalah teks lengkap MKCH Muhammadiyah. Rumusan masalah yang pertama yaitu sejarah MKCH atau matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. MKCH ini lahir pada waktu Muktamar Muhammadiyah ke-37 tahun 1968 di Yogyakarta, di mana pada waktu itu situasi Indonesia setelah tertutup dengan dunia luar pada zaman Orde Lama seolah terbuka lebar dengan Orde Baru. Pada tahun 1968, konsep westernizasi, modernisasi, sekularisasi dan sebagainya masuk ke Indonesia. Keprihatinan para pemimpin dan pakar Muhammadiyah pada waktu itu lah yang melatar belakangi perumusan konsep-konsep Islam ini sebagai pilihan alternatif versi Muhammadiyah, kemudian disebut dengan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam penyusunan konsep-konsep MKCH salah satunya yaitu Prof. Dr. Rashidi, Muhammad Azhar Bashir, Jidenar Tamim dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu rumusan MKCH Muhammadiyah terdiri dari 5 poin. Kemudian dari 5 poin ini dibagi lagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2 itu berisi tentang keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah, sedangkan kelompok 3 berisi tentang pemikiran dan gerakan Muhammadiyah dalam 4 bidang, yaitu akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah duniawiyah. Kelompok yang pertama yaitu mengandung pokok-pokok persoalan yang bersifat ideologis, yaitu yang berbunyi, yang pertama yaitu Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, dan tajdid bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua yaitu Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam hingga Nabi penutup yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai hidayah dan rahmat Allah pada umat muslim atau umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Pada firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Imran ayat 19 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina indallahil Islam. Artinya yaitu sesungguhnya Allah yang diridhoi atau sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Kelompok yang kedua mengandung persoalan mengenai paham agama menurut Muhammadiyah, yaitu terdapat pada poin ketiga dan keempat yang berbunyi. Poin pertama yaitu Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah selain Al-Quran dan Sunnah Rasul seperti ijma dan qiyas bukan bersumber
bukan sumber, melainkan ijtihad. Demikianlah pendiri Majelis Tarjih menurut Muhammadiyah, ijtihad mutlak dipergunakan. Poin kedua yaitu Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi berbagai bidang. Tadi saya sudah menyebutkan berbagai bidang, ada 4, yaitu pertama bidang akidah, yang kedua bidang akhlak, yang ketiga adalah bidang ibadah, yang keempat adalah bidang muamalah duniawiyah. Selanjutnya yaitu rumusan masalah yang kedua, yaitu isi lengkap MKJH Muhammadiyah. Yang pertama yaitu Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama adil, ma'ruf, dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi ini. Yang kedua yaitu Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa, dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual dunia dan ukhrawi. Ketiga yaitu Muhammadiyah mengamalkan Islam berdasarkan dua, yaitu yang pertama Al-Quran, kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu Sunnah Rasul, penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Keempat yaitu Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi berbagai bidang. Tadi sudah saya sebutkan, yaitu ada 4 bidang. Yang pertama bidang akidah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah, khurafat, tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Bidang yang kedua yaitu akhlak. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan As-Sunnah Rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia. Yang ketiga yaitu bidang ibadah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Yang keempat yaitu muamalah duniawiyah. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya muamalat duniawiyah, atau yang disebut dengan pengelolaan dunia dan pembinaan masyarakat, dengan berdasarkan ajaran agama serta menjadi semua kegiatan bidang ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan ini, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, untuk berusaha bersama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Keputusan Tanwir tahun 1969 di Ponorogo.
Yang kelima yaitu Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa yang telah mendapatkan karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia ini berupa bekerja sama menjadikan suatu negara adil, makmur dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya jelaskan tentang materi kemuhammadiyahan tentang MKCH Muhammadiyah, yaitu mantan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah. Saya mohon maaf apabila ada penjelasan saya tadi ada kesalahan, baik pengucapan saya kurang jelas atau penjelasannya kurang sempurna, dan mungkin penjelasan saya terburu-buru. Kesempurnaan hanyalah milik Allah. Saya sebagai hamba hanyalah banyak kekurangan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kesalahan saya dalam pengucapan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Jazakallah.